hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik, Engkau baik, Yesus.
Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Shalom saudara. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita hari ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala
dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari biar musik saja. Syaralab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 a ya syandananananama ya si. Oh, ralabalabalabalabalabalabalabalaba ya syandanalabalabalabalabalabalaba ya si. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus. Syaralab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 a ya si. Syandanananama ya so. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi, dalam hidupku selalu. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Terpujilah Engkau untuk selamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih kalau pada hari ini kami bisa beribadah bersama Tuhan. Di ibadah di minggu kelima ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak menaikkan doa syafaat buat negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami. Engkaulah yang menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Bahwa bangsa kami mengenal Engkau Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, Presiden Wakil Presiden kami, pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia, biarlah Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami tidak menaikkan doa untuk para pemimpin rohani kami. Dari gembala pembina kami Pak Niko, gembala rayon kami Pak Yonggi, gembala kami Tuhan Pak Edwin Tuhan. Dengan semua keluarga dan keluarga besar, semua staf pengembalaan, semua pelayan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Bahkan jemaat GBI Lenteng Agung Jagakarsa, kami percaya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang hari ini sedang mengikuti ibadah online Tuhan, kami percaya Engkau melawat Tuhan satu persatu jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap pergumulan jemaat-Mu dan Engkau menjawab dan menyediakannya yang terbaik buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami sudah berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dan semua orang dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan melawat mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan atas kota di mana kami berada, atas kota Jagakarsa Tuhan. Kami percaya juga hari ini Engkau melawat kota Jagakarsa. Biarlah Jagakarsa dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Biar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saudara, kita tetap bersuka cita dan tetap rukun satu dengan yang lain. Haleluya. Mari bersama keluarga saudara di rumah ataupun di mana saja saudara berada, kita mau memuji Tuhan. Kita menari buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari lebih lagi saudara. Yo, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Ayo lebih lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubah
baik saudara. Di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani.
Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Nuh melebihi yang terjadi di Azusa-Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara. Kita siapkan hati kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati bagaimana kuasa-Mu mengalir dalam doa, pujian, penyembahan. Dan saat ini kami mau duduk diam, tenang, mendengarkan, menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat firman-Mu disampaikan, kuasa mukjizat mengalir karena firman-Mu penuh dengan kuasa. Firman-Mu sanggup mengubahkan, firman-Mu bahkan sanggup memulihkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini dimanapun kami berada. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga setiap firman yang kami terima semuanya masuk dalam hati dan hidup kami dan digenapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara dimanapun saudara berada hari-hari ini. Dan saat ini kita boleh ada bersama-sama dalam satu ibadah yang sungguh membuat kita semakin bergairah hari-hari ini. Semakin kita mencintai Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama diberikan pengajaran dari firman Tuhan. Sehingga setelah ibadah ini selesai, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saudara semakin mengerti janji Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan, mengerti juga bagaimana melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul pemberitaan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, perhatikan baik-baik, yaitu berbahagia memberi daripada menerima. Satu kali lagi ya.
berbahagia memberi daripada menerima. Satu ayat kita baca. Kisah Para Rasul 8 ayat 30. Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di monitor. Di sana dituliskan apa? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa di sana? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan, kita sudah baca satu ayat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-30. Ada kata-kata yang saya berikan highlight di sana, saya garis bawahi supaya lebih jelas terlihat, lebih mudah ya kita melihat intisari daripada ayat ini ya, yaitu apa? Di sana dituliskan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yesus sendiri yang berkata, Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, saudara dan saya, khususnya hari ini dan untuk kita mengerti ke depannya, Yesus berkata apa? Lebih berbahagia memberi dibandingkan dengan menerima. Jadi sangat mudah, sangat praktis, sangat simpel apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan itu ditulis dalam Kisah Para Rasul tadi kita sudah baca. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Yesus tahu bahwa manusia pada hakikatnya mencari yang namanya kebahagiaan. Perhatikan lebih dulu kata berbahagianya. Makanya Yesus memberikan satu penekanan tentang kata berbahagia ini. Kenapa demikian? Karena semua manusia pada dasarnya secara natural, secara manusiawi itu mencari yang namanya kebahagiaan. Dan hari-hari ini kita melihat banyak sekali tawaran-tawaran dunia tentang kebahagiaan. Tetapi ada satu kebahagiaan yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajar banyak sekali tentang bahagia di dalam kerajaan Allah. Tentang bahagia, nilai-nilai kerajaan Allah itu sampai kepada kita, turun ke bumi. Dan semuanya mendatangkan kebahagiaan. Tetapi yang satu ini, khusus yang satu ini, kita mau dalami khusus tentang bahagia, tapi dari sisi memberi, bukan dari sisi menerima. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat apa arti berbahagia yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Ya, sebelum kita masuk kepada poin-poin berikutnya, kepada langkah-langkah berikutnya, kepada bahagia-bahagia berikutnya. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua yang melihat tayangan ini, percaya dan mau rindu supaya hidup kita, keluarga, anak-anak kita semuanya berbahagia. Yang mau berbahagia boleh katakan amin. Puji Tuhan. Arti kata berbahagia ditulis dengan kata makarios. Makarios. Sudah sangat lumayan familiar ya kata ini, dan ditulis lebih dari 70 kali ya di Perjanjian Baru. Cukup sering, termasuk Yesus yang mengatakan, termasuk murid-muridnya kata berbahagia ini. Jadi pengajaran Yesus adalah bagaimana mengerucut kepada keselamatan yang berujung tentu saja supaya manusia setelah diselamatkan menerima yang namanya bahagia. Tetapi bahagianya bukan dari dunia, bahagia yang asli dari surga. Dan itu ditulis dengan kata makarios ya. Artinya perhatikan baik-baik, artinya adalah sangat terberkati. Yang dimaksud dengan kata berbahagia adalah kata sangat terberkati. Sudah terberkati, ada sangat pula. Dalam bahasa Inggris lebih mudah dimengerti, supremely blessed. Wow, luar biasa, supreme. Kalau saudara pesan sesuatu makanan itu biasanya ada level-levelnya, betul ya? Ada level reguler, ada level premium, nanti ada level lagi supreme. Nah itu udah paling top tuh ya. Berarti berkatnya udah paling top yang saudara siap untuk menerimanya. Yang kedua artinya adalah terus menerus. Jadi kata berbahagia artinya adalah terus menerus beruntung. Berbahagia dalam Tuhan bukan sekedar sikap atau reaksi terhadap suatu keadaan, bukan, tetapi di sana ada sesuatu keadaan yang sangat berlimpah-limpah. Baik secara berkatnya, tetapi juga disebutkan dalam bahasa Inggris adalah by extension fortunate.
Jadi fortunate. Jadi ada kata beruntung. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, termasuk pada saat dia memberinya sungguh-sungguh dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sukarela. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tidak heran anak-anak Tuhan yang seperti itu beruntung kemanapun dia melangkah. Di keluarga beruntung, di pekerjaan beruntung, di jalan beruntung, dimanapun. Selalu yang namanya menerima keberuntungan. Puji Tuhan, yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Ya. Dan ada kata memberi. Ini yang saya akan tekankan pada saat ini untuk pengajaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu kata memberi. Ditulis dengan kata anadidomi, ya. Artinya ternyata kata memberi itu artinya adalah handover, serah terima. Kalau namanya serah terima itu yang menyerahkan sudah tidak lagi memikirkan apa yang diserahkan, karena sudah begitu diserahkan ya sudah diterima oleh pihak yang satunya. Tanpa ada penyesalan, tanpa ada diingat-ingat kembali. Kenapa? Karena sudah terputus, sudah berpindah, sudah menyerah terimakan. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua kata memberi adalah mengantarkan atau melepaskan, deliver. Jadi kalau saudara pernah melihat atau saudara sering order katakanlah makanan misalkan begitu, kemudian ada yang mengantarkan, ada yang mendeliver itu, kemudian makanannya diserahkan kepada saudara, sejak itu putus. Si pengantar tadi sudah tidak mikirin lagi, oh makan tadi apa ya, oh seharusnya saya coba dulu ya, atau oh enggak saudara. Mereka punya kode etik, punya aturan yang begitu ketat bahwa setelah dikasih sudah lupakan, akan ada order yang berikutnya yang mereka harus deliver, ya. Jadi itu kata memberi, putus, sudah nggak mikirin lagi apa yang sudah diantar, apa yang sudah dilepaskan, ya sudah. Tidak ada penyesalan, tidak ada merasa bahwa itu menjadi bagian miliknya, tidak ada. Ya, jadi kata memberi ditulis dengan kata anadidomi adalah serah terima dan melepaskan, mengantarkan. Puji Tuhan. Dari dua kata ini saja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mulai terbuka pengertiannya tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paling tidak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini berita, kabar baiknya ya. Ini kabar baiknya buat saudara. Ada 3 bahagia yang saudara akan terima, akan alami kalau saudara memberi sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan, bahagianya bukan bahagia yang KW-KW ini ya. Bahagianya bukan yang kaleng-kaleng ini gitu ya. Jadi bahagianya benar-benar yang asli Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah bahagia yang dari surga saat kita memberi. Yang pertama, apa itu bahagianya? Kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 21. Begini firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, perhatikan, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan, ini tentang prinsip memberi yang diajarkan Tuhan ya. Prinsip memberi yang diajarkan Tuhan itu adalah bagaimana kita memperoleh, menerima atau memiliki bukti ya. Bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan adalah dengan cara memberi. Nah ya, dengan cara memberi saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Kenapa begitu Pak? Nah ini jawabannya, karena saudara dan saya memegang perintah Tuhan. Karena saudara dan saya melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara melakukan perintah Tuhan, termasuk di dalam khususnya memberi, maka saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Oh, saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, tunjukkan bukti ini. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan, saya mau memiliki bukti dalam saya mengasihimu. Hari ini saudara mengerti, salah satu bukti yang saudara bisa dapatkan adalah, yang saudara bisa miliki adalah, saudara memberi dengan cara yang diajarkan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, bukan lagi orang-orang yang artinya memiliki pengertian bahwa oh saya harus menerima berkat. Betul, saya tidak salahkan itu, firman Tuhan juga demikian, mengajarkan kepada kita. Tetapi bagaimana saudara dibawa terus dalam tingkat pertumbuhan yang lebih dewasa, maka saudara harus masuk dalam bagaimana saudara memiliki bukti-bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Salah satunya yaitu melalui memberi. Kenapa demikian? Karena saat saudara memberi, saudara mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan tadi. Tuhan sudah ajarkan, berbahagia, lebih berbahagia
memberi dibandingkan apa? Menerima. Kalau saudara lakukan itu, saudara berarti mengasihi Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah, saya merasakan ada wajah-wajah yang mengasihi Tuhan, yang melihat tayangan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lihat bagaimana respon Tuhan saat melihat anak-anaknya memberi dengan sukacita. Oh, ternyata Allah mengasihi, menunjukkan kasihnya. Kasih Allah yang sempurna ditunjukkan dengan memberi anak tunggal satu-satunya. Yesus turun ke dunia. Dia beri anaknya. Yesus turun ke dunia. Tidak hanya itu, Yesus melayani dan punya misi penebusan. Dan sampai mati di kayu salib. Dia beri anaknya. Dia beri nyawa anaknya. Luar biasa. Tidak ternilai harganya. Itu konsep bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Jadi kalau bicara mengasihi adalah apa? Memberi. Bicara mengasihi, bicara apa? Memberi. Itu bentuk konkret bagaimana saudara mengasihi. Jadi gak perlu yang lain-lain, gak usah ditanya yang A, B, C, D, E alasan apa. Ini jelas konsep dan prinsip yang diajarkan Tuhan. Bagaimana mengasihi, Tuhan mengasihi manusia dengan cara memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dengan misi penebusan, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Haleluya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Saudara dan saya terima hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, bukankah kita bangga dan bersuka cita punya Allah seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan mengajar kita untuk bersuka cita dalam memberi, dalam segala hal termasuk dalam memberi. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati. Ini bagian daripada khotbah di bukit ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Tuhan mengajar kita kali ini untuk bermurah hati supaya kita menerima kemurahan Tuhan termasuk saat dalam kondisi seperti ini. Ada tekanan, mungkin ada yang kesusahan, mungkin ada yang dalam keadaan secara psikologi mengalami pressure ya, tidak nyaman, tetapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau saudara ingin dalam kondisi yang seperti ini memperoleh jalan keluar, memperoleh kemurahan dari Tuhan, jangan ragu-ragu. Saya mau katakan, saya memotivasi saudara, saya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan supaya saudara lakukan dan saudara mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Yang kedua kita masuk 1 Tawarik 29 dan 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini seperti ini, sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Yang kedua Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita berbahagia karena kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak tahu posisinya dimanapun dia berada, baik posisi dia sebagai katakanlah anggota keluarga, dia nggak ngerti posisinya di mana, sebagai katakanlah pemain bola, dia posisinya di mana nggak ngerti, sangat tidak berbahagia. Di kantor misalkan, dia tahu jabatannya, tapi posisi dan pekerjaannya, tugas-tugasnya dan tujuan dalam posisinya dia nggak tahu, sama saja. Itu artinya sebenarnya dia tidak tahu posisinya. Kita anak-anak Tuhan dibuat mengerti oleh Tuhan bagaimana saat kita memberi, kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah punyanya Tuhan. Kita hanya dipercaya sebagai pengelolanya saja. Kita hanya dipercaya sebagai hamba-hambanya saja. Posisi ini penting. Kalau kita tidak tahu posisi kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak tahu sebagai anak Tuhan, kita tidak tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang harus menyenangkan Tuhan, berbahaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara mulai mengerti ya, kita perlu tahu posisi kita. Dan kalau kita sudah tahu posisi kita, maka kita akan mencapai yang namanya kebahagiaan. Makanya tidak heran kalau kita memberi, maka kita mengerti bahwa semua yang kita berikan itu adalah berasal dari Tuhan. Kita tahu posisinya, kita hanya sebagai pengelola, kita hanya orang-orang yang dipercaya.
Lanjut di ayat 12-nya dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Jelas ya. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ditambahkan lagi, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sehingga pada saat kita memberi Bapak Saudara dan kasih Tuhan, kita tahu posisi kita menjadi berbahagia dan tidak khawatir. Kenapa? Tuhan yang pegang kuasa, Tuhan yang membesarkan, Tuhan yang mengokohkan segala-galanya termasuk kehidupan saudara. Dibesarkan oleh Tuhan, dikokohkan oleh Tuhan. Kalau saudara punya usaha dibesarkan oleh Tuhan, saudara punya bisnis dikokohkan oleh Tuhan, saudara punya posisi di kantor dikuatkan oleh Tuhan. Jadi saudara dipakai Tuhan menjadi alatnya. Yang mengerti dan bersuka cita katakan amin. Oleh karena itu kita harus tahu posisi kita. Belajar dari Daud bagaimana dia memberi dengan bersyukur, ya. Bagaimana dia memberi dengan memuji Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak ngegrundel gitu ya. Memberi untuk memuliakan Tuhan. Dan yang keempat adalah Tuhan akan mengokohkan segala-galanya. Mulailah belajar untuk memberi Bapak Saudara kasih Tuhan dari apa yang saudara miliki. Jangan tunggu berkelebihan. Firman Tuhan, apalah upah kita kalau kita memberi dari posisi kita yang berkelimpahan. Tidak ada. Makanya Tuhan sangat melihat nilai daripada pemberian kita, bukan nilai dalam arti jumlah nominal, tapi posisi pada saat kita memberi itu seperti apa. Ya, ingat bagaimana seorang janda yang miskin, tapi dia memberi dengan apa yang dia punya. Nilainya luar biasa. Rupiahnya atau nominalnya mungkin gak terlalu besar, tetapi nilai bobot nilainya itu tinggi di mata Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mulai kita belajar untuk memberi. Banyak sekali saluran atau channel-channel untuk memberi. Betul, saudara punya wadah di gereja ini. Saudara bisa memberi untuk penginjilan, saudara bisa memberi untuk anak yang berkekurangan, saudara bisa memberi untuk keluarga yang memerlukan. Saudara bisa memberi untuk orang tua asuh, ada. Saudara bisa memberi untuk sembako misalkan, bisa. Saudara, itu bagian daripada memberi. Hal ini saya tidak dalam konteks memberi perpuluhan atau memberi buah sulung, enggak. Itu nanti pengajaran saya akan sampaikan berikutnya. Tetapi dalam hal ini ada di luar daripada itu, saudara diajar untuk memberi. Nanti saudara lihat bagaimana hasilnya, dampaknya ya. Yang ketiga, ya. Kalau yang pertama tadi apa? Pertama tadi adalah bukti mengasihi Tuhan, ya. Kemudian yang kedua adalah mengerti posisi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara berbahagia karena saudara jadi naik level secara rohani. 2 Korintus 9 ayat 9-10, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih, perhatikan baik-baik, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, saudara dan saya, dan melipat gandakannya untuk menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan khawatir kalau saudara diajarkan Tuhan untuk memberi apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Berilah dengan sukarela, dengan sukacita. Ini kunci kalau saudara mau bahagia. Ini kunci kalau saudara mau dilipat kali gandakan. Pak, saya nanti gak bisa makan kalau saya memberi. Perhatikan ayat 10. Ia yang menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Saudara dikasih benihnya dan dikasih rotinya untuk dimakan. Benihnya di mana? Jangan dimakan benihnya, tabur lagi. Tabur lagi. Dan Tuhan akan menyediakan benih lagi dan akan menyediakan roti lagi untuk dimakan. Saudara gak bakal kekurangan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ini prinsip kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dalam hal memberi. Makanya tidak heran Yesus mengajar apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Ayat yang lain Amsal 11 ayat 24. Ini buktinya ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya, beda dengan prinsip dunia. Ya, kadang-kala kita sering mendengar, aduh, kamu kok pelit amat sih, suruh kasih aja pelit luar biasa. Ada yang menjawab, justru karena pelit ini saya jadi kaya. Nah, hati-hati saudara ya, itu prinsip dunia. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Justru dikatakan ada yang menyebar harta tetapi malah bertambah kaya. Ya, itu saudara dan saya yang percaya prinsip kerajaan Allah. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kenapa demikian? Karena tidak dikokohkan oleh Tuhan, karena tidak dilindungi oleh Tuhan,
Karena memang memberi sesuai dengan yang Tuhan ajarkan membuat saudara dan saya dikokohkan dan dilindungi oleh Tuhan. Dari apa? Dari kegagalan, dari sakit penyakit, dari ancaman, dari apa lagi? Dari orang-orang yang jahat mencoba berbuat jahat kepada saudara, dihalau semuanya. Kalau pakai prinsip dunia, mungkin saat itu bisa dia mempertahankan hartanya. Tapi ancaman-ancaman yang tadi, tidak ada yang bisa menahan kecuali Tuhan kita. Oleh karena itu pakai prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Jangan yang diajarkan di luar sana, ya. Jangan yang diajarkan oleh dunia, ya. Makanya dikatakan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Siapa memberi berkat, malah diberi kelimpahan. Oh, puji Tuhan. Saya berdoa Bapak Saudara yang kasih Tuhan yang melihat tayangan ini, pemberitaan firman Tuhan ini, saudara semua diberi berkat dan juga diberi kelimpahan. Puji Tuhan, supaya saudara diberkati jadi berkat, dan semakin hari semakin saudara berkelimpahan. Sekalipun keadaannya adalah masa kering, gak usah pusing dengan keadaan. Saudara fokus sama Tuhan, saudara fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu dan usahamu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana contoh, saya berikan contoh, Laut Mati dan Danau Galilea. Sebenarnya sama, ujung-ujungnya ada Sungai Yordan juga. Tetapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Laut Mati tidak membagikan airnya kemana-mana, berhenti di situ. Dan apa yang terjadi? Beda dengan Danau Galilea yang dianggap juga sebagai laut kecil, ya, memang luar biasa luas. Saya diberi kesempatan untuk ke sana, besar sekali, seperti laut memang, ya. Oleh karena itu banyak nelayan di sana mengambil ikan. Kalau Laut Mati, karena tidak ada yang disalurkan, sehingga terjadilah penumpukan kadar garam yang begitu tinggi, sehingga semua makhluk di sana menjadi mati, saudara, mati. Makanya dikatakan laut mati, ya. Dan dia hanya menerima, tapi tidak memberi. Bapak Saudara, kita belajar dari alam ini, ya. Bahkan dikatakan Amsal 21:26 mengatakan apa? Orang benar memberi tanpa batas. Tanpa batas itu begitu kasih, udah gak usah dipikirin lagi. Jangan ngitung-ngitung lagi, saudara. Kasih, rilis. Lihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Danau Galilea begitu diberkati, dia jadi berkat terus, hijau, saudara. Ikannya ada terus, gak usah khawatir, ya. Pegunungan di sekelilingnya menghasilkan terus. Kenapa? Karena dia terus membagi-bagikan. Ada aliran sungai-sungai kecil keluar dari Danau Galilea. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar 3 hal, ya. Bagaimana lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paling tidak 3 bahagia saudara dan saya hari ini terima. Oh, puji Tuhan, siap terima 3 bahagia, katakan amin. Yang pertama apa? Bukti mengasihi Tuhan. Saudara akan berbahagia karena saudara tidak ragu. Yes, saya mengasihi Tuhan. Oh, bukankah hari-hari ini kadangkala orang Kristen pun bingung. Aduh, cara mengasihi Tuhan bagaimana ya? Sederhana. Ikuti perintahnya, salah satunya adalah dengan memberi. Karena ini perintah Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perintahnya, lakukan, dan saudara sedang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengerti posisi. Ini penting, ya, mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Saat kita memberi, kita tahu posisi kita. Kita hanyalah hamba yang dipercaya untuk mengelola segala berkat dan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, orang banyak. Salurkan di wadah-wadah yang tepat. Salurkan di wadah-wadah yang benar, yaitu salah satunya di gereja Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jangan lewatkan kalau ada pengumuman, ada rekening di sana, catat baik-baik, doakan untuk saudara menabur di mana, untuk saudara memberi di mana. Dan saudara ingat dan doakan janji firman Tuhan yang saudara terima hari ini. Percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Janjinya ya dan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga apa? Saya berdoa semuanya, kita semua yang ada di rumah-rumah, termasuk saya juga, kita bisa naik level rohaninya. Saat kita memberi Bapak Saudara, akan ada pergolakan. Aduh, ini gak cukup, sana gak cukup, masih ada kebutuhan ini, masih belum bayar kontrakan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan dorongan yang kuat dalam hati saudara, lakukan. Saudara sedang naik level. Iman saudara sedang naik level di dalamnya. Dan saudara akan bergantung penuh kepada Tuhan yang empunya alam semesta ini. Dan hidup saudara akan dikokohkan. Usaha saudara akan dibesarkan. Kenapa? Saudara sedang berjalan di dalam kuasa firman Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih dan bersukacita. Karena kebenaran-Mu kembali Kau bukakan bagi kami semua. Bagaimana Kau mengajar kami, bagaimana Kau memberi perintah kepada kami. Bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini kami semakin mengerti kenapa Tuhan mengajarkan untuk kami memberi. Sehingga kami semakin mantap, semakin yakin mengikut Tuhan hari demi hari, mengikut firman-Nya, semakin hari kami semakin berbahagia di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu sehingga kami menerima 3 bahagia, yaitu bagaimana kami memiliki bukti untuk mengasihi Tuhan, kami bersukacita, dan kami juga mengerti posisi kami di hadapan Tuhan, karena kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan yang ketiga, kami berbahagia karena kami naik level secara rohani. Semakin dewasa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami semua. Kami bersyukur, terima kasih. Roh Kudus urapi kami semua. Yang di rumah-rumah, yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siap terima berkat Tuhan, buka hati, buka hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang bersukacita, siap memberi dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur